we have any statement regarding the checking up for the World Cup? Dibatasin. A little statement maybe? No. Thank you. Perwakilan FIFA untuk Piala Dunia U17 2023 menginspeksi Jakarta International Stadium selama 3 jam lebih dengan penjagaan ketat. Gerbang Barajis yang merupakan pintu masuk VIP, pemain dan media dijaga ketat. Saat akan melintas, petugas hanya membolehkan pihak yang diizinkan untuk masuk ke lingkungan stadion. Sekitar pukul 8 pagi, iring-iringan mobil FIFA dan PSSI tiba di JIS. Awak media yang sudah menunggu sejak pukul setengah 8 pagi di gerbang barat hanya bisa melihat iringan mobil melenggang dengan lancar. Kawasan JIS yang biasanya bisa dipakai olahraga untuk sementara juga ditutup. Beberapa pesepeda yang ingin berolahraga di JIS lewat gerbang selatan terpaksa putar balik. Dijelaskan petugas, akses akan dibuka pada sore hari. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria mengatakan, inspeksi FIFA ini tidak terbuka untuk umum dan media. Ini dilakukan agar perwakilan FIFA bisa fokus melihat dan mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Putusan PSSI, putusan FIFA, cross check lapangan ABC dan Madia. Tetap jawabannya salah satu personil PSSI mengatakan tidak boleh dibatasi. Nah, itu udah jadi berita. Tadi udah. Dan udah dari mana ya? Iya, dari tadi bahasa ngomong. Yuk, dia PSSI kan? Siapa? Ini tadi baju hitam tadi. Oh iya. Ya aja. Tadi nggak bisa mas, mohon maaf. Kita dibatasin juga nggak bisa. Nah, udah itu jadi statement aja. Tepat pukul 12 siang, iring-iringan mobil FIFA dan PSSI meninggalkan JIS. Jika sesuai agenda, perwakilan FIFA ini akan makan siang dan selanjutnya menginspeksi lapangan ABC dan Stadion Madia di Senayan. JIS menjadi sorotan sebab dipilih PSSI sebagai salah satu stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Inspeksi FIFA ini nantinya akan menentukan apakah JIS lolos verifikasi atau tidak untuk digunakan di Piala Dunia U17 2023. FIFA itu pasti yang paling awal diperiksa memang kondisi lapangan, venue-nya, tempat pertandingan digelar, rumputnya ya tepatnya. Karena ini kan arena yang sangat penting dalam sebuah pertandingan sepak bola. Yang kedua, FIFA juga akan mengecek akses keluar masuk di dalam stadion, keluar stadion, karena itu menyangkut keselamatan para penonton maupun pemain, pelatih, panitia dan sebagainya. Yang ketiga, FIFA juga akan melihat fasilitas yang ada, ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, tempat media, akses media bekerja atau press room, kemudian juga tempat official yang lain bekerja, itu semua akan dicek oleh FIFA, termasuk kondisi tribun, apakah single seat atau tidak single seat. Lalu bagian yang paling akhir dicek oleh FIFA mungkin nanti adalah fasilitas penunjang, misalnya akses keluar dari area stadion menuju ke ruang publik, itu juga akan dicek oleh FIFA karena itu juga menyangkut keselamatan nyawa manusia. Jadi FIFA akan mengecek semuanya, tidak hanya rumput stadion, dan itu biasanya merupakan hal yang sudah dibuat listnya. FIFA akan mengeceknya, tinggal melakukan pengecekan berdasarkan checklist tersebut. Jadi saya pikir kita tidak bisa berfokus hanya soal rumput karena memang pemeriksaan stadion itu banyak sekali itemnya, dan itu akan menjadi menarik kita menunggu bagaimana hasilnya pengecekan ini. PSSI terkesan bulat saat menjelaskan alasan FIFA bisa punya catatan soal kondisi JIS, padahal mereka belum datang ke Indonesia. Jakarta International Stadium menjadi calon venue Piala Dunia U17 2023 yang diminta FIFA direnovasi. Hal itu diungkapkan PSSI setelah menerima surat dari FIFA terkait pengajuan 6 venue Piala Dunia U17 2023. PSSI memang mengajukan 8 stadion ke FIFA, yang 6 diantaranya venue yang sedianya hendak dipakai Piala Dunia U20 2023 lalu. 2 stadion tambahannya adalah JIS dan Stadion Pakansari. Dari asesmen FIFA terhadap pengajuan 8 venue itu, JIS dinilai yang paling membutuhkan renovasi. Sorotan utama FIFA terkait JIS adalah masalah lapangan, yakni kondisi rumput, yang memang menjadi pembahasan belakangan ini. FIFA sendiri diagendakan baru datang ke Indonesia pada 28 Juli mendatang. Lantas, dari mana catatan soal JIS didapatkan? Erick Thohir mengatakan, sejak awal dirinya mengusulkan 8 stadion ke FIFA, yang 6 diantaranya untuk Piala Dunia U20, tapi juga menginginkan ada 2 stadion tambahan, supaya mempunyai banyak lapangan yang punya standar internasional dan FIFA. Kebetulan ada turnamennya, dari situ tentu FIFA mengecek bagaimana kondisi stadion.
Mereka ada konsultan yang dikirim, jadi tidak usah polemik konsultan ini. Ada surat penunjukan dari FIFA. JIS menjadi satu-satunya venue yang diajukan PSSI dan mendapat perhatian serius dari Badan Sepak Bola Dunia itu. Stadion berkapasitas 82.000 penonton itu harus direnovasi jika mau dipilih menjadi venue Piala Dunia U17. Jika tidak mendapatkan perhatian serius, dikhawatirkan kekurangan JIS akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan saat menggelar pertandingan. Adapun kunjungan FIFA nanti akan mengecek mengenai kesiapan venue, kualitas lapangan, kesiapan tim servis, ya di situ ada akomodasi, tim manajemen dan lain-lain. Untuk khususnya renovasi daripada tentu lapangan baru yang kita usulkan seperti JIS. Di sini juga jangan nanti jadi polemik lagi ya. Nanti ini kita akan mensukseskan U17. Di sini jelas FIFA bilang salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Dari surat FIFA yang dikirimkan ke PSSI pada 20 Juli 2023, rumput JIS harus diganti. Catatan dari FIFA adalah JIS yang diprioritaskan, tidak ada stadion lain. Dari pantauan FIFA, catatannya memang ada. Contoh, di Stadion A harus ada perbaikan A, tapi memang khusus satunya FIFA menulis dengan black and white. Ada seperti ini, renovasi menyangkut akses semua. Terus kalau ditanya, apa karena Ratu Tisa, Waketum PSSI dan Erick Thohir melobi FIFA? Tidak, standar mereka tinggi dan punya sistem matang. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Internasional telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada PSSI agar mengganti rumput Stadion Jakarta International Stadium. Rekomendasi itu berkaitan dengan rencana penggunaan JIS sebagai salah satu arena pertandingan final Piala Dunia FIFA U17. Menurut Erick, rekomendasi FIFA tersebut disampaikan melalui sebuah surat yang ditandatangani oleh FIFA Senior Pitch Manager Alan Ferguson. Mengacu pada hasil penilaian manajemen lapangan, FIFA mencatat bahwa saat ini permukaan lapangan JIS menggunakan sistem tipe karpet dengan pengisi 60 mm di bagian atas. Bagian itu biasanya terbuat dari bahan jenis organik. FIFA mengatakan kesulitan akan timbul jika mempertahankan sistem karpet seperti itu. Kalau situasi dan kondisi rumput saat ini itu bisa mengakibatkan pemain-pemain yang tampil mengalami cedera karena kondisi rumputnya, perawatannya mungkin tidak begitu baik, sehingga kemudian FIFA menyampaikan rekomendasi untuk diperbaiki rumputnya. Pilihannya memang paling mudah adalah mengganti rumput yang ada saat ini dengan rumput alami misalnya, karena itu bisa bagaimana kemudian proses ini bisa berjalan dengan cepat, dan juga dengan akurat, sehingga apa yang diminta oleh FIFA dapat kita penuhi. Yang paling utama lagi misalnya ya, kita berharap bahwa JIS adalah stadion modern di Indonesia yang saat ini dengan kapasitas terbesar, bahkan mengalahkan stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Jadi ya pilihannya memang JIS adalah momentum buat Jakarta International Stadium untuk digunakan Piala Dunia U17, dan itu mungkin yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Masalah bagaimana kemudian renovasi stadion, tambahan-tambahan yang dibutuhkan oleh FIFA, bukan cuma sekedar rumput ya, akses stabilitas misalnya. Nah itu kita gotong royong semuanya untuk membenahi. Yang pasti kita harus sepakat bahwa JIS ini harus masuk salah satu nomine venue pertandingan Piala Dunia U17. Jangan sampai kita punya stadion besar, stadion modern, tapi tidak dipakai untuk Piala Dunia. Jadi apa yang diambil oleh PSSI saat ini untuk memasukkan nama Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion yang bisa digunakan untuk Piala Dunia U17, ini perlu kita dukung, karena bagaimanapun ini adalah langkah awal untuk memperkenalkan Jakarta International Stadium kepada dunia internasional. Kesulitan yang dimaksud adalah efektivitas akar yang sulit mencapai bagian alas karpet karena terhalang 5 cm antara zona akar atas dan zona akar bawah yang membuat pertumbuhan akar menjadi tidak efektif. Lapangan dengan jenis karpet seperti ini juga akan mempersulit proses perawatan dengan mekanisme tertentu. Hal ini telah menjadi masalah yang umum dengan beberapa karpet yang tersedia di pasaran. Konsep yang ingin dimiliki adalah permukaan lapangan yang dapat ditukar dengan cepat pada multifungsi stadion dalam suatu turnamen. Namun, sistem ini tidak memiliki putaran yang konsisten dan kualitas pertandingan yang dihasilkan tidak sama. Dalam suratnya, Alan mengungkapkan jenis rumput yang digunakan di Indonesia adalah zoysia yang lambat untuk pulih.
Faktor ini akan menghasilkan permukaan lapangan yang buruk di JIS. Dengan skenario karpet seperti ini bisa menyebabkan kerusakan kecil yang terjadi dengan cepat setelah 2 atau 3 pertandingan. Alan menjelaskan setelah rumput dipasang, dia ingin permukaan dijahit menggunakan jarak konvensional sedalam 2 cm x 18 cm seperti yang sudah dilakukan FIFA di Indonesia sebelumnya. Pengerjaan semacam itu harus dilakukan dalam jangka waktu 8 hingga 10 pekan. Menurut FIFA, pekerjaan tersebut dapat disediakan oleh konsultan lapangan yang disetujui induk sepak bola dunia ini. FIFA mengatakan siap mendukung proses tersebut dengan semua keahlian dan pengalaman yang mereka miliki. Desain atap Jakarta International Stadium dinilai turut mempengaruhi kesehatan rumput karena menghambat laju sinar matahari. Bakul rumput yang juga mengklaim dirinya ahli agronomi, Kamal Mustaqim menyarankan agar stadion diganti lantaran terlalu menutupi lapangan. Hal itu diungkapkan Kamal saat meninjau kembali lapangan JIS bersama jurnalis senior Aiman Wicaksono. Menurutnya, rumput JIS kurang mendapatkan asupan sinar matahari. Ya sudah, ditambahi matahari, dibuka. Kalau harus matahari, ya dibuka atapnya. Tapi kalau mau menambah UV, ya tambah UV-nya. Buka tutupnya lebih luas bisa kan? Ya diganti dong atap permanen stadion. Caranya 2. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa lebih leluasa masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya, boleh diganti dong. Iya. Dengan tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Selama ini, pihak pengelola JIS mengakali hal itu dengan menggunakan alat ultraviolet buatan. Namun, upaya tersebut masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan rumput akan sinar matahari. Pasalnya, alat tersebut tidak bisa menyinari rumput secara bersamaan karena ukurannya yang tidak sama dengan lapangan JIS. Alat tersebut hanya bisa menutupi 1/12 lapangan. Alhasil, proses penyinaran pun harus dilakukan bergantian dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Per sisi lapangan hanya bisa disinari selama 5 jam. Sedangkan menurut Kamal, idealnya rumput lapangan harus terkena sinar selama 8 jam. Rumput natural dan juga sintetis, di mana komposisinya 95% natural. Kami memakai jenis Zoysia matrela, ini dari lokal ya, dari Boyolali. Ini kalau di sini kelihatan yang bentuknya agak gemuk ya, atau lebih tebal. Nah, ini rumput sintetisnya yang ujungnya kotak seperti ini ya. Ini jenis Limonta. Ini juga di beberapa stadion di dunia ini memakai jenis rumput sintetis yang sama seperti Santiago Bernabeu ya untuk Real Madrid. Beberapa stadion di ini nih kelihatan nih, ya kan? Nah, ujung-ujungnya kotak ini. Penggunaan alat tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan rumput. Menurut Kamal, rumput lapangan idealnya juga ditumbuhi rumput liar. Sementara pertumbuhan rumput liar di JIS sangat kurang. Alhasil, pemulihan rumput berjalan lambat karena tidak ada kompetisi antara rumput asli JIS dengan rumput liar. JIS memang memiliki atap buka tutup, namun ketika atapnya dibuka pun, cahaya matahari masih kesulitan menyentuh seluruh permukaan rumput. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penyempurnaan fasilitas Jakarta International Stadium tetap berjalan di tengah polemik. Heru mengatakan secara keseluruhan JIS sudah bagus. Sebenarnya kalimatnya jangan revitalisasi, melainkan penyempurnaan. Kalau DKI kan sudah jalan, kita merapikan sisi mana? Di Waduk Cincin ya, yang sisi antara JIS dengan sisi timur antar JIS dengan Waduk, jalannya kita rapikan, nanti bisa masuk tol. Itu untuk kepentingan umum semuanya. Jadi nanti masuk tol. Kemarin kan kita sudah sampaikan ke CNP, Pemda melalui wilayah kota, Pak Wali membackup itu supaya masuk tol juga bisa lewat situ. Cukup. Saya nggak ahlinya rumput, nanti tanya aja yang ahlinya rumput. Cukup ya. Heru mengatakan secara keseluruhan JIS sudah bagus, tapi masih ada sarana dan prasarana penunjang yang perlu disempurnakan di lingkungan sekitar stadion. Penyempurnaan ini dilakukan karena JIS masuk dalam opsi Stadion Perhelatan Piala Dunia U17 2023 pada November sampai Desember mendatang. JIS bagus kok, kita lengkapi. Ya memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk masuk penonton, kebutuhan masyarakat untuk akses keluar dan transportasi disiapkan. Heru juga memberikan sinyal bahwa Jakarta International Stadium bakal menjadi kandang klub sepak bola Persija.
Hal itu diungkapkan Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran itu untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Ada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Juga harus menambah matahari masuk ke dalam stadion ini. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa Mungkin lebih leluasa buka masuk? tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Consistent. It looks magnificent from a player's point of view, and I would rate that as good as any surface I've seen this year at international level. It met all the requirements in terms of the traction was very good. For a young field, it's still got some way to go to get even better. It's almost now within our range of recommendation, so we're not too worried about the hardness. We think it'll come down as the turf matures. But I'm just really impressed with the consistency, the colour, the levelness, and I just think you've got a great facility there. Mantan Ketua Umum PSSI 2019-2023, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, mengakui jika Jakarta International Stadium sudah memenuhi standar FIFA, terutama dari segi rumput stadion. Hal ini merujuk dari hasil verifikasi FIFA saat datang dan meninjau langsung stadion berkapasitas 82.000 penonton. Ketika Iwan Bule masih duduk sebagai Ketua PSSI, ia mengatakan, "Saya tidak tahu sekarang apa rumput JIS tersebut akan diganti atau tidak. Yang jelas waktu FIFA datang, yaitu yang kami dengar ya, tapi bisa tanyakan ke FIFA lagi," ungkap Iwan Bule ketika disinggung soal pernyataan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Sementara itu, wasit terkenal Thorik Alkatiri mengatakan dirinya menilai bahwa kualitas rumput JIS sudah sangat baik. Hanya saja jenis rumputnya memerlukan pencahayaan yang baik. Bukan masalah jenis rumputnya yang tidak sesuai. Kualitas rumput memang sangat baik. Cuma di JIS, rumput jenis itu tidak berkembang karena kurangnya sinar matahari yang masuk ke stadion, ujar Thorik Alkatiri. Artinya? Ya harus ditambah matahari. Dibuka. Caranya? Oh, mengubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka. Tapi kalau mau menambah UV ya tambah UV. Oke. Dua hal pemirsa. Jadi selain mempertebal tadi karpetnya ya sebagai dasar rumput tadi, juga harus menambah matahari masuk ke dalam stadion ini. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa Mungkin lebih leluasa buka masuk? tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya boleh diganti dong. Iya. Dengan buka tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Sementara itu, Koordinator Gardu Banteng Marhain mengatakan Presiden Jokowi perlu ikut meresmikan dan menandatangani prasasti di Jakarta International Stadium setelah direnovasi. Pembangunan JIS menggunakan dana dari pusat, sehingga Presiden Jokowi sangat layak meresmikan setelah direnovasi. Pemerintah pusat merenovasi JIS untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini bukan persoalan politis. Pendukung Anies harusnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang membantu merenovasi JIS. Pendukung Anies marah-marah ketika pemerintah pusat merenovasi JIS. Ini sangat aneh, perbuatan untuk kebaikan justru dituding macam-macam. Sebelumnya, kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaikinya sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya, kalau di luar negeri Pak banyak memakai sistem karpet ini, itu di stadion dipakai sangat intensif. Misalnya untuk konser, untuk acara-acara apa, si karpet itu digulung seperti contoh ya, training site di JIS. Kalau ada acara itu digulung, dikeluarkan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan akan mengganti rumput Stadion JIS. Ia meminta agar rumput Stadion JIS seperti GBK. Padahal rumput GBK masih menjadi pertanyaan. Kiper timnas Filipina pernah mencuit, jika kalian berharap sepak bola yang baik besok, sebaiknya jangan. Lapangan ini tidak cocok untuk sepak bola. Tetapi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak meraih hasil baik. Cuitan kiper Bangkok United itu tidak hanya berhenti sampai situ. Setelahnya, ia membuat serial cuitan yang disertai dengan video dan foto kondisi rumput SUGBK. Valkesga tidak bohong, dalam video dan fotonya itu, beberapa bagian rumput di SUGBK memang tampak buta. Namun, sindiran Valkesga tersebut kemudian berbalas sindiran balik dari sejumlah warganet. Sebagian dari mereka mempertanyakan kondisi rumput Stadion Panat Filipina yang tidak kalah buruk dari SUGBK. Sindiran itu lantas melebar kemana-mana, sampai-sampai ada yang memperlihatkan foto ruang ganti Stadion Panat yang nampak kurang layak. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Yang menarik, Valkesga ternyata tidak sendirian dalam menyindir kondisi rumput SUGBK. Sebelum timnas Indonesia menjamu Timor Leste di SUGBK pada 13 November 2018, Norio Sukitati, pelatih Timor Leste, juga menilai bahwa kondisi lapangan SUGBK tidak layak untuk menggelar pertandingan. Ia bahkan membandingkan kondisi lapangan SUGBK dengan Stadion Raja Mangala, Thailand. Kondisi lapangan buruk, tidak ada rumput di beberapa bagian. Di Thailand, lapangan latihan dan untuk pertandingan sempurna, sedangkan di sini buruk. Tapi kalau di JIS saya memang pernah mempergunakan pada saat kami melakukan International Youth Championship. Barcelona datang bersama Atletico Madrid. Memang rumput yang dipergunakan hybrid ya, perpaduan antara natural grass dan artificial. Kalau dibilang standar, kan standarisasi lapangan sepak bola untuk kepentingan sepak bola kan harus diverifikasi dan di-approve oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu FIFA. Tapi kalau secara kasat mata pada saat kami pergunakan 2 event, yaitu International Youth Championship sama persahabatan pada waktu itu salah satu tim Thailand sama Persija, secara kasat mata bagus gitu, bagus dan tidak ada komplain dari tim Barcelona maupun Atletico Madrid. Memang pada saat kami pergunakan belum terverifikasi dengan dengan formal. Jadi pada saat itu kan trial. Jadi kalau menurut saya secara kasat mata bagus, tapi secara normatif belum memperoleh approval dari instansi yang berwenang untuk memberikan penilaian layak atau tidak. Sejak diresmikan pada 24 Agustus 1962 silam, Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah menggunakan jenis rumput Zoysia matrilla atau biasa disebut dengan rumput Manila. Rumput tersebut diklaim sebagai rumput terbaik untuk digunakan dalam lapangan sepak bola. Baik secara fungsional maupun secara visual, kualitas ZM memang ciamik. Warnanya hijau paling kentara di antara rumput jenis lainnya. Ia elastis, sangat mendukung para pemain sepak bola. Selain itu, rumput jenis ini juga sangat kuat, tidak mudah rusak saat diinjak-injak dengan sepatu bola. Setelah direnovasi untuk Asian Games 2018 lalu, ZM pun masih tetap digunakan. Selain karena kualitasnya, nilai sejarah ZM juga menjadi pertimbangan. Meski begitu, menurut Aceh Turkion dalam Turf Grass Management, jenis rumput ZM mempunyai kecepatan tumbuh yang paling lambat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penutupan area lapangan menjadi sangat lama.
Selain itu, karena penanamannya secara soding atau lempengan rumput, biaya yang digunakan juga sangat tinggi. Kelemahan ZM ternyata tidak berhenti sampai situ. Diwartakan bola.com, ZM juga dikenal sebagai jenis rumput paling manja. Ia harus disiram sekali sehari, sekaligus rutin diberi pupuk. Singkat kata, perawatannya kelewat ribet dan mahal. Selain itu, yang paling penting jika rumput tersebut sengaja ditanam untuk keperluan sepak bola, ZM dianjurkan tidak boleh dipakai untuk kegiatan lainnya. Yang kemudian menjadi masalah, SUGPK adalah stadion multifungsi, merujuk dalam standarisasi FIFA. Hal itu memang tidak dilarang, malahan FIFA menganjurkan bahwa stadion sepak bola memang sebaiknya juga digunakan untuk kegiatan lainnya. Mereka menulis, stadion sepak bola dapat digunakan untuk acara hiburan, seperti konser, festival, aksi teater, dan lainnya. Namun, dalam standarisasi FIFA tersebut, FIFA juga menyarankan bahwa penggunaan rumput artifisial akan memudahkan karena bisa langsung digunakan atau dilapisi dengan lapisan tertentu agar rumput tidak rusak. Menyatakan tidak sesuai standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya, dan otoritas itu adalah FIFA kan. Jadi misalnya technical delegate-nya, asesor FIFA-nya datang menyatakan itu, barulah verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu loh. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stitch fiber gitu loh. Jadi harus dipahami, tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Nah ini yang menimbulkan polemik menurut saya sih. Dirawat, dibalikin lagi atau diganti. Itu yang terjadi. Nah kalau sekarang kayak JIS itu bedanya JIS dengan JIS stadion utama dengan training site. Di stadion utama itu ditanamnya di luar. Bukan di JIS-nya, bukan di stadion utamanya, tapi di luar. Karena mungkin konstruksi sedang sibuk ya. Nah, dari luar ditransport ke JIS, ke stadion utama. Beda dengan training site. Training site itu digelar. Nah, ini dibawa dengan lempengan, katakan berapa ukurannya, digelar. Itu bagaimana menyatunya? Kalau Bapak mau misalnya mau ada let's say konser, terus mau dipindahkan keluar, itu kan harus ditarik-tarik. Bagaimana menyatu?